Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di rumah maupun di mana saja dalam kesempatan pagi hari ini pada podcast Economic Sharing People. Nah, baik, masih bersama saya dengan Erna Handayani dari HMPS Ekonomi Syariah UIN Salatiga. Di sini saya tidak sendiri, saya dibersamai dengan narasumber yang hebat luar biasa kali ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang lainnya supaya teman-teman bisa mengetahui narasumber yang sangat hebat luar biasa pada pagi hari ini. Monggo Bapak untuk kenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, apa kabar teman-teman sekalian? Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah, saya Muhammad Soleh SEI MA, guru atau dosen di UIN Salatiga, Prodi Ekonomi Syariah. Alhamdulillah, saya sudah lama berdomisili di Salatiga dan mengampu mata kuliah di Ekonomi Syariah. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Siap, Pak. Baik, terima kasih Pak Soleh yang telah menyempatkan waktunya untuk bersamai kita dalam podcast Economic Sharing People kali ini. Nah, pada podcast Sharing People kali ini kita akan menyusung tema mengenai ekonomi kreatif dan industri hijau dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud mengenai ekonomi kreatif dan industri hijau pada kali ini? Jadi, ekonomi kreatif ini merupakan segala inovasinya yang telah terbuktikan dalam menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan pendapatan, serta memperkaya identitas budaya bangsa. Sekaligus industri hijau ini telah menawarkan solusi untuk permasalahan-permasalahan dalam lingkungan dan energi, sekaligus juga membuka peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Untuk mengulik tema yang lebih dalamnya lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, dan Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman lebih mengetahui lebih dalam tema yang diusung pada pagi hari ini, ekonomi kreatif dan industri hijau dalam pertumbuhan ekonomi. Mungkin langsung saja ya Bapak untuk pertanyaan yang pertama mengenai apa sih Pak yang dimaksud dengan ekonomi kreatif dan bagaimana Bapak mendefinisikannya? Baik, ekonomi kreatif ini sebenarnya konsep ekonomi baru ya, yang kita kenal terutama di Indonesia. Ya, era 90-an lah di Indonesia khususnya adalah sebuah konsep baru yang tentunya ini adalah melibatkan informasi dan kreativitas ya, sebagaimana nama dari ekonomi itu adalah ekonomi kreatif, serta mengandalkan ide dan pengetahuan sebagai faktor produksi utamanya. Nah, kalau secara definisi sederhananya, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas dan daya cipta untuk menghasilkan sebuah produk yang unik begitu ya. Karena setiap orang mempunyai daya imajinasi, daya kemampuan dalam berkreasi yang berbeda. Sehingga secara sederhananya ekonomi kreatif adalah ekonomi yang menekankan pada kreativitas, daya cipta, kemudian ide dan pengetahuan yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Saya kira itu. Baik Bapak. Mungkin jawaban yang pertama itu sudah meluas ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini mengenai perbedaan ekonomi kreatif dan ekonomi tradisional dalam model bisnis, produk dan kontribusi terhadap negara itu seperti apa sih Pak? Baik, yang pertama model bisnisnya. Kalau dibandingkan antara ekonomi kreatif ya dengan tradisional atau lebih suka saya bilang konvensional begitu ya. Betul. Kalau tradisional fokus pada produksi dan efisiensi ya. Dalam produksi barang, produknya itu ya fokusnya pada produksi dan efisiensi. Tapi dalam ekonomi kreatif itu fokus pada ide dan inovasi. Maka daya cipta, kreativitas itu menjadi modal utama, faktor produksi utama dalam ekonomi kreatif. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaan berikutnya adalah produk ya. Kalau produk dalam ekonomi kreatif itu bisa banyak hal, diantaranya mungkin kalau kita merujuk pada Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disebutkan ada 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia
yang misalnya di Indonesia itu sekarang baru tren konten kreator ya, YouTuber gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu produk dari ekonomi kreatif. Masih banyak hal lagi ya, misalnya tentang seni rupa, seni lukis, desain produk, fashion ya, industri kuliner, kemudian kriya dalam bahasa lain adalah handicraft atau kerajinan tangan ya. Dan periklanan dan lain sebagainya. Itu adalah produk dari ekonomi kreatif. Kalau tradisional ya kita bisa melihat ya produk makanan, minuman ya, kemudian barang-barang yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari, tetapi itu berbasis atau produk produksi dan efisiensi, bukan pada ide dan daya cipta atau kreativitas dari pelaku industri itu sendiri. Itu perbedaannya. Kemudian tadi yang ketiga, kontribusi terhadap negara. Kontribusi terhadap negara. Nah, ekonomi kreatif disebutkan juga dalam Kemenparekraf ya, atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini terbukti kontribusinya sangat besar terhadap ekonomi nasional ya. Misalnya tahun 2002 ya, ini mampu memberikan kontribusi terhadap PDB nasional yang mencapai 1.280 triliun. Ini bukan angka yang kecil ketika situasi pasca pandemi ya tahun 2022 itu, tapi mampu memberikan kontribusi yang luar biasa besar. Kemudian dalam hal tenaga kerja juga ekonomi kreatif mampu survive ya ketika masa pandemi, karena dia tidak terpaku pada bahan baku yang konvensional. Tadi saya sampaikan bahan baku utamanya adalah ide dan daya cipta kreativitas. Itu saya kira. Untuk dalam elemen utama apa saja yang membedakan ekonomi kreatif dan ekonomi tradisional itu, Pak? Elemen utama, ya itu tadi bahan baku atau elemen utamanya yang di dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas, daya cipta, kemudian daya imajinasi, kemudian diwujudkan dalam sebuah produk yang unik. Ini menjadi bahan baku dan elemen utama yang menjadi kekhasan dari ekonomi kreatif. Sedangkan ekonomi tradisional tadi ya SDM, sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian bahan baku utamanya ya gabungan antara keduanya. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk saat ini tuh industri kreatif mana yang paling berkembang di Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar dalam sektor ekonomi kita, baik nasional maupun internasional itu, Pak? Baik, kalau di Indonesia ada produk yang diakui oleh UNESCO ya. Warisan budaya asli Indonesia yang diakui oleh UNESCO, yang kemudian tidak hanya secara nasional itu dipakai atau terkenal, tapi juga sampai internasional. Di antaranya adalah sebut saja batik, kemudian kain tenun ya. Itu adalah warisan budaya yang diakui oleh UNESCO menjadi asli dari produk ekonomi kreatif Indonesia. Walaupun nanti kita akan menemukan batik-batik di negara lain ya. Di Cina ada batik juga ya, di Thailand, kemudian di Malaysia ada. Nah, terutama tadi yang terakhir Malaysia itu ya, memang kita dengan negara tetangga tersebut adalah sama-sama serumpun ya, Melayu ya. Nah, tetapi dalam hal warisan budaya sudah diakui bahwa batik itu adalah milik Indonesia. Ini adalah salah satu dari hasil atau produk industri kreatif ya, yang kemudian bertaraf internasional. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Jadi dalam peran dari industri kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia itu seperti apa ya, Pak, perannya? Baik. Industri kreatif itu ciri-cirinya adalah yang pertama, dia tidak tergantung pada bahan baku yang bersifat konvensional tadi saya sebutkan. Tapi pada sebagaimana orang itu bisa sekreatif mungkin, bagaimana melihat suatu informasi kemudian mengolahnya menjadi sebuah ide untuk kemudian bisa memproduksi sebuah produk yang unik gitu ya. Unik. Nah,
Kalau pertanyaannya bagaimana peran ya Iya, peran industri dari kreatif dalam dan menciptakan lapangan peran pekerjaan di Indonesia di era digital ini luar biasa terbuka sekali lapangan pekerjaan itu, karena hampir semuanya bisa ikut bahasanya itu berkecimpung di dalamnya, ikut serta di dalamnya, asal dia kreatif, asal dia mau belajar lagi, mengembangkan lagi, dan tidak menutup diri dengan informasi di luar. Karena modal utamanya adalah terbuka, open minded, kemudian berusaha untuk melihat itu dari sisi yang lain, gitu. Kemudian berinovasi dengan produk yang sudah ada, kemudian berinovasi lagi dan membuat sebuah produk baru yang kreatif. Memperkembangkan inovasinya ya Pak. Nah ini dalam lapangan pekerjaan, misalnya di sini saya sebutkan masih sama dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno menyatakan bahwa ini rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif itu dikatakan tahun 2002 ya, ini bisa sampai di tingkat nasional itu 3,2%. Ya, pertumbuhan tenaga kerja ekonomi kreatif. Bahkan di nasional saya ralat ya, tadi yang konvensional itu 3,2%. Yang ekonomi kreatif, sektor ekonomi kreatif itu bahkan bisa sampai 9,49%. Artinya ada jarak gap sekitar 6%. Lebih tinggi daripada ekonomi konvensional. Ini saya kira kontribusi yang luar biasa. Di samping tadi ya, bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan banyak hal, diantaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk peran teknologi bagi ekonomi kreatif di Indonesia itu seperti apa ya? Teknologi, jadi teknologi itu seperti dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif itu seperti dua sisi mata uang. Ya, kalau hilang salah satu maka ada berlaku kan uang itu. Iya. Kan? Yang sebelahnya ada fotonya, yang satunya ternyata tidak ada angkanya, itu kan tidak bisa. Palsu ya. Nah, dalam ekonomi kreatif, sektor ekonomi kreatif antara teknologi dengan ekonomi kreatif itu sendiri adalah dua sisi mata uang dan bisa dipisahkan. Ekonomi kreatif harus adaptif terhadap teknologi. Ekonomi kreatif harus adaptif terhadap informasi yang ada, harus up to date dengan informasi yang dia terima. Maka kalau ada orang yang berkecimpung dalam ekonomi kreatif tapi dia menutup diri dari informasi, kemudian tidak adaptif, gaptek, tidak mau mengupdate kemampuan teknologinya. Ya, misal sekarang sudah menggunakan banyak hal seperti software ya untuk membuat konten itu lebih menarik begitu. Kalau dia tertutup dari itu, maka dia akan tergusur, dia akan tergilas, dia akan ketinggalan. Maka ini sangat saya katakan teknologi itu ya cukup signifikan dalam mempengaruhi ekonomi kreatif itu. Ya. Lalu untuk perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara bisnis kreatif bersaing dengan operasi di pasar itu, Pak. Oke. Dalam kaitannya dengan persaingan di dunia ekonomi kreatif atau sektor ekonomi kreatif, memang tadi saya katakan sangat terbuka sekali, sangat luas, sehingga semua orang bisa ikut nimbrung, bisa ikut berkecimpung. Satu sisi itu menjadikan semakin persaingannya semakin ketat begitu, semakin ketat sekali, sehingga ya tadi semua orang bisa menjadi new challenger, penantang baru, semua orang bisa menjadi new competitor, menjadi kompetisi baru. Nah sekarang tinggal siapa yang bisa menggunakan potensi dirinya untuk bisa berkreasi sebaik mungkin, dengan tingkat kualitas yang juga sebaik mungkin untuk bisa bersaing di dunia sektor ekonomi produktif. Saya kira itu. Lalu apa sudah ada inisiatif atau kebijakan pemerintah Indonesia ini yang mendukung perkembangan dari sektor ekonomi kreatif itu sendiri, Pak? Kebijakan pemerintah ya. Iya. Kita atau saya menyebutnya sebagai supporting system dari pemerintah, saya kira sudah ada. Sebut saja kementerian yang tadi saya sebutkan ya. Dulu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kan bernama Kementerian Pariwisata, Kemenpar ya. Tapi kemudian tahun 2019 muncul kementerian yang
ditambahkan lagi yaitu ekonomi kreatif menjadi Kemenparekraf gitu ya. Nah ini kemudian saya katakan atau saya sebut sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah itu sudah supporting system dalam hal ini. Dibuktikan lagi dengan misalnya peraturan Presiden nomor 69 ya, tentang bagaimana peran-peran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada para praktisi ekonomi kreatif itu untuk bisa memberikan kontribusinya. Kemudian juga ada 5 strategi pemerintah yang dalam melaksanakan ekonomi kreatif itu. Ini dituangkan dalam Perpres nomor 96 tahun 2019 juga. Ya, satu memberikan insentif. Ini termasuk supporting capital lah saya bilang, atau capital support atau model bagaimana insentif itu diberikan kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam bentuk insentif. Dan tidak main-main ini. Dalam data yang saya terima, saya lihat di Kemenparekraf itu ada namanya BIP, bantuan insentif pemerintah ya, yang diberikan kepada pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Tetapi ini dibatasi, Mbak. Terbatas pada BIP reguler namanya, ada 13 jenis usaha. Saya ralat, ada beberapa sektor saja. Satu aplikasi, kemudian game developer, kria atau kerajinan tangan, fashion, kuliner, dan industri film. Ada 6 saja. 6 di bidang ekonomi kreatif ya. Kemudian sektor pariwisata ada 13 jenis usaha. Yang satu penerimanya itu berjumlah sebesar 200 juta. 200 besar ya, Pak, ya? Cukup besar sekali. Cuman sayangnya nanti kita bahas lebih lanjut siapa yang bisa mengakses ini begitu ya. Nah ini saya sampaikan ini bentuk dari supporting system dan supporting capital dari pemerintah. Baik. Lalu untuk menurut Bapak ini bagaimana cara agar pemerintah dapat lebih efektif dalam memfasilitasi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia? Ya, ini lanjutan dari tadi ya. Supaya ini program pemerintah ini bisa efektif, bisa lebih mengena begitu, maka harusnya penerima dari BIP, bantuan insentif pemerintah itu tidak hanya terbatas 6 tadi, subsektor dari ekonomi kreatif tadi. Tadi ya ada fashion, kemudian kuliner, kemudian handicraft ya, atau kerajinan tangan, game developer, aplikasi, dan industri film saja. Tetapi para konten kreator ya, karena kalau kita bilang industri film dan syarat-syarat dari BIP itu lumayan, Mbak. Coba saya sebutkan ya. Sini syaratnya adalah satu, dia punya nomor induk berusaha atau NIB, dulu namanya SIUP ya. Surat izin untuk usaha ya. Kemudian dia terdaftar dalam sistem OSS, kemudian dia harus punya NPWP dan atas nama badan usaha. Nah ini bagi para penggiat ataupun para praktisi di ekonomi kreatif ini agak berat nanti, karena satu mereka biasanya konten kreator itu ya bekerja atau melakukan aktivitasnya dalam membuat konten itu ya tidak seprofesional yang ada di rumah film misalnya, rumah produksi ya, post production itu dan lain sebagainya, sehingga ini akan membuat saya bilang ini adalah salah satu kendala yang dimiliki oleh para praktisi di ekonomi kreatif di kelas-kelas yang lain atau di subsektor yang lain. Nah ini ya menyangkut pertanyaan tadi ya. Agar efektif maka seharusnya pemerintah harus memberikan BIP itu atau bantuan insentif pemerintah itu supaya tidak terbatas pada 6 jenis industri kreatif saja tadi, tetapi lebih luas lagi sehingga nanti bisa diakses oleh semuanya, termasuk diantaranya adalah startup ya, atau para pemula rintisan agar lebih diperhatikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian yang penting adalah mengadakan pelatihan dan pendidikan secara gratis. Itu yang belum ada ya. Jadi insentifnya terbatas bagi industri-industri kreatif yang besar, tanda kutip ya, yang bisa mengaksesnya.
Sehingga yang kecil, yang startup, yang rintisan, yang pemula tidak bisa. Nah, kemudian yang ketiga saya sampaikan juga agar lebih efektif, pemerintah harus membantu dalam memberikan hak kekayaan intelektual yang dipatenkan ketika ada produk-produk yang unik yang kemudian menjadi ciri khas dan memang itu adalah hasil kreativitas seseorang. Maka harusnya pemerintah hadir untuk memberikan hak secara gratis juga. Karena yang sekarang berlaku hak itu juga berbayar. Dan kita tahu sekelas negara saja tempe pernah diakui oleh negara sebelah ya. Itu menandakan kita masih lemah di administratif dan dukungan terhadap itu masih lemah. Maka ini perlu pemerintah untuk memperbaiki dan mendukung lebih intensif lagi. Saya kira itu, Mbak. Nah, dalam dukungan pemerintah itu terhadap ekonomi kreatif, apakah ada tantangannya, Pak? Oh ya, tentu ya. Tantangan dari pemerintah sebenarnya ada pada program pemerintah itu sendiri. Maka pemerintah harus punya mindset yang lebih mendukung atau lebih berpihak kepada masyarakat, kepada ekonomi kreatif. Sehingga nanti bisa mempunyai sebuah program-program yang akan berpihak bagi semuanya, tidak hanya bagi kalangan-kalangan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya adalah dalam hal pembiayaan dan akses pasar ya. Banyak pelaku ekonomi yang tadi saya sampaikan tidak punya akses, kemudian fasilitasnya juga terbatas begitu. Padahal membuat konten kreator itu kan seperti podcast hari ini ya, butuh suara yang jernih ketika kita berbicara. Ketika ada noise juga tidak tertarik orang akan pakai. Yang kedua, misalnya dia pakai video punya resolusi tinggi, itu kan butuh biaya kan? Nah harusnya pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah tantangan yang lain adalah dihadapi pemerintah adalah masih kurangnya tadi kepedulian terhadap hak kekayaan intelektual terhadap siapapun yang mempunyai penemuan atau sebuah ide, sebuah produk yang unik yang kemudian menjadi hak paten bagi dirinya, yang dilindungi bagi orang lain ketika mau meniru, maka ada perlindungan dari pemerintah, payung hukum untuk melindungi para para penciptanya dari ekonomi kreatif tadi. Saya kira itu. Baik, untuk menurut Bapak ini faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini? Oke, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia ada 5 saya kira, paling tidak. Yang pertama adalah konsumsi. Jadi sejauh mana masyarakat itu mau mengkonsumsi, mau memakai ya hasil kreativitas itu kuncinya sebenarnya. Kita lihat negara-negara maju seperti India, di sana fashion itu contoh ya, di sana pakai baju sari namanya kan, cewek itu, dan baju-baju yang lain yang kayak gamis itu tidak malu mereka pakai dan mereka memakainya dengan penuh kebanggaan. Kemudian industri kreatif film di India, film India ditonton oleh orang India dan itu menjadi di sana namanya Bollywood. Ya ini sebenarnya adalah saingan atau kompetitor dari Hollywood di Amerika. Dan di sana tidak malu atau tidak gengsi untuk menonton film-film India sendiri, bahkan mereka bangga dan poster-poster artis-artis India sendiri. Coba kita bandingkan dengan negara kita. Kita memproduksi barang-barang yang mungkin banyak sekali unik, kemudian kreatif, tapi kita lebih suka pakai yang branded. Oke, itu satu. Yang kedua adalah tadi ya, supaya apple to apple. Film di India tadi dipakai orang India sendiri ya, mereka bangga loh nonton film. Kita nonton film Indonesia, buru-buru mau nonton ya. Kita akan melihat dengan sebelah mata. Artinya kita tidak begitu suka dengan produk-produk dalam negeri, kreativitas anak bangsa. Kita lebih suka yang impor, kita lebih suka yang dari luar. Nah ini yang perlu kita perbaiki, sehingga ini bisa membuat para pelaku di sektor ekonomi kreatif bisa semakin maju ya, karena dipakai oleh orang kita sendiri gitu loh. Siapa lagi yang akan memakai kebutuhan kita? Kalau sudah dibuat, diproduksi, dan dipakai, tidak ada yang beli, ya sama aja, ya kan? Gitu. Jadi pertama adalah konsumtif. Ini yang perlu kita kembangkan lagi. Kemudian investasi. Perlu banyak investor yang kemudian pemerintah harus memfasilitasi. Iya, betul. Ya, supaya
suatu daerah ketika ada sentra kerajinan misalnya ya, itu pemerintah mencarikan investor yang nanti akan memberikan tadi permodalan yang besar, kemudian akan bisa meningkatkan produktivitas dari tadi ya, ekonomi kreatif tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah akses untuk bisa ekspor. Jadi tidak semuanya bisa ekspor, ya semuanya bisa memproduksi tapi tidak semuanya bisa mengekspor. Nah itu ada banyak cara dan izin-izin tertentu yang harusnya pemerintah memberikan regulasi, memberikan bahasanya jalan lebar, karpet merah bagi para ekonomi kreatif agar lancar dalam mengekspor barang-barang yang diproduksinya. Kemudian yang keempat adalah regulasi dari pemerintah tadi. Jadi ada 4 atau 5 yang terakhir adalah bagaimana dukungan pemerintah dari segala hal, regulasinya, permodalannya, kemudian perlindungannya dari hak cipta tadi. Saya kira itu. Baik Pak, tidak terasa ya Pak, ternyata kita sudah berbincang selama 30 menit ini. Sungguh materinya luar biasa ya teman-teman. Di episode pertama ini mungkin sudah cukup ya Pak untuk penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Sebelum saya selesaikan kesimpulannya, ini saya akan bacakan Pak sedikitnya mengenai materi pertama pada pagi hari ini di podcast Economic Sharing People. Nah, sedikit kesimpulannya yang pada sesi pertama kali ini, yaitu mengenai ekonomi kreatif dan industri hijau. Yang pertama ada ekonomi kreatif inovasi dalam industri hijau dapat membuka peluang bisnis yang baru, dan konsep ekonomi baru melibatkan kreativitas dan ide sebagai faktor utamanya. Definisi konsep ekonomi menekankan kreativitas dan daya cipta untuk produk unik serta ide dan pengetahuan di lingkungan sekitar. Model bisnis fokus pada ide-ide dan inovasi. Ide dan inovasi menjadi modal utama dalam ekonomi kreatif. Mungkin itu saja secuplik kesimpulan yang Bapak berikan pada penjelasan podcast kali ini. Oke, terima kasih Bapak. Kembali untuk waktu yang sudah berjalan 30 menit lamanya ini. Oke teman-teman, semuanya usai sudah podcast episode Expo pada kali ini. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung mengenai tema yang dibahas pada kali ini. Mungkin teman-teman bisa langsung komentar di dalam komen di YouTube kami, HMPS Ekonomi Syariah UIN Salatiga. See you next time pada episode selanjutnya. Terima kasih. Sambon, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.